Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafaz, asal Jorong Kaiwaro, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solo. Sengaja berangkat karena dapat berita acara malam hari ini tentang bedah buku Ustadz Abdul Samad berdua dengan santri yang belajar juga dengan saya. Barakallahu. Terkait dengan, barangkali tidak terkait karena memang belum baru tadi dapat buku ini, belum sempat baca full karena ada tawaran dengan masalah Ramadan, berhubung dengan masalah Ramadan. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan fenomena yang dilaksanakan oleh masyarakat, persoalan sebelum Ramadan, tarhib Ramadan tadi. Yang ingin saya tanyakan adalah pertama tentang hukum balimau, istilah Ustaz, hukum balimau, kemudian tentang ziarah kubur, bagaimana status hukumnya, karena banyak tempat di daerah kita ini ada yang melakukan ziarah kubur, bahkan itu menjadi tradisi di sebuah kampung. Kalau sebelum masuknya bulan Ramadan itu ziarah kubur maksudnya di makam-makam tertentu, sehingga membaca doa-doa tertentu pula, yang kadangkala doa yang dibaca itu tidak mengenai tidak terkhusus kepada yang dimaksud pada saat itu. Begitu Ustaz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tawarkan ibu-ibu dulu, saya satu lagi, saya ibu-ibu. Ambo tapi lupa. Oke. Iya. Oke lah, untuk menghilangkan ketakutan Ustaz. Kita persilakan dulu Ustaz untuk menjawab pertanyaan dari Ustaz Muhammad Abbas dari Kabupaten Solo. Jadi kalau tidak salah, hamba pernah mendengar fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat, balimau itu haram. Mungkin bisa dicek lagi. Hamba cukup penasaran, di mana letak haramnya balimau itu? Limau itu kan jeruk, iya kan? Jadi setelah hamba masuk ke suku Akit, ke suku Talang, suatu hari yang boleh di tepi sungai naik sampan masuk ke dalam, 5 jam 7 jam kami naik sampan, nampak ambola orang Talang mandi pakai limau. Oh, iko asal balimau itu. Jadi limau itu dengan jeruk itu menghilangkan, dan ada itu di iklan TV, pakailah saripati limau keceknya, untuk menghilangkan molekul-molekul kulit yang menggumpal pada pori-pori Anda. Sebenarnya ingin menyambut daki, saya payah mana. Daki mana payahnya nyambut daki, molekul-molekul menggumpal di permukaan kulit beberapa hari keceknya. Padahal daki. Jadi dulu nenek moyang awak, baik orang Melayu, orang Minang, orang Mandailing, orang Sulawesi, orang Makassar, orang Banjar, jadi memang tidak ada deterjen dan sabun, maka dipakailah limau iko untuk mandi. Maka di tepi sungai, karena memang orang dulu tinggalnya di pesisir, di tepi pantai, di tepi sungai. Maka Islam itu kalau awak perhatikan, setiap pesisir pasti Islam. Cobalah pesisir Pulau Sumatera, dari Aceh, lalu kemudian turun kalau pantai baratnya sampai ke bawah ke Langkat, Tanjung Balai Asahan, ke Dumai. Kalau pantai timur, kalau pantai baratnya Singkel, Aceh Singkel, itu sadonyo Islam, karena pesisir tepi sungai dengan tepi laut itu Islam. Tapi ketika naik ke gunung, itu baru tak Islam. Begitu juga dengan di Papua, Sorong, Raja Ampat, Kaimana, Fak-Fak, itu Islam, tapi pesisir. Jadi mana orang mandi balimau di tepi sungai, karena sungai memang tempat tinggal mereka, dan mandi dengan limau itu adalah membersihkan kulit-kulit yang waktu itu memang
tidak ada sampo, sabun dan deterjen. Bayangkan kalau ndak mandi malam tuh sembahyang tarawih. Itu Mas Haji bau ikan salai. Tapi begitunya sore itu mandi barasyah. Lalu di mana tak haramnya? Padahal dalam usul fikih al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Di mana tak haramnya? Haramnya bukan pada limaunya, bukan pada sungainya, haramnya pada baduo dia tebannya. Ini mandinya biasa cuma bonceng-bonceng. Disitulah tak haram. Orang dulu haram, orang dulu mandi pakai limau. Anak-anak muda itu kini mandi pakai keyboard. Manga di beberapa daerah Bali mau kau digalakkan, dibangkitkan, disemangatkan. Di situ pula lah kaluannya pitih Pemda. Situ kaluannya. Ada proyek di situ di dalam. Nah, itu maka fatwa MUI menyambut haram itu dapat ambo. Oh, bisiko celah letak haramnya itu. Sebab maka dari mana dalil pengambil haram? Sadduz zara'i. Sadduz zari'ah, menutup kemungkinan celah. Duduk laki-laki padusi di taman orang ramai, tidak haram. Tapi kalau sadduz zari'ah menutup pintu, karena ini nanti akan berkelanjutan kepada tukar menukar nomor, tukar menukar gambar, maka tutup celah jadi haram. Nah, itulah dalil sebagian tampek mengharamkan itu supaya jangan berkelanjutan pada perbuatan maksiat menjelang bulan suci Ramadan. Kemudian tentang ziarah kubur, ambo dapat fatwa dari kitab Fatawa Al-Azhar, fatwa Al-Azhar Kairo Mesir. Nama muftinya Syekh Atiyah Sokor. Di situ pertanyaan tentang ziarah kubur menjelang Ramadan dengan Idul Fitri. Beliau menjawab, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu memang aku larang kamu ziarah kubur, ala fazuruha, tapi kini berziarahlah kamu. Maka di situ umum, artinya ziarah kubur bebas bilo-bilo saja. Selama tidak ada tiga. Nampak tamu manga ziarah kubur itu dilarang. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dulu orang ziarah kubur itu untuk menyombong-nyombong, membangga-banggakan diri. Hatta zurtumul maqabir, sampai dikubur pun tetap bangga juga. Wahai orang yang dulu waktu perang tidak pernah terluka, dan paling kaya, dan paling hebat, dan paling sampai dikubur pun menyombongkan diri. Dan itu terjadi kini. Ambo ziarah kubur waktu ada apa kawan ambo meninggal, ambo ikri ke bumi pemakaman, kawan ambo berbisik, "Man, oang neo keramik warna apa beko?" Sampai sombong menyombong tentang keramik dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak boleh ziarah kubur kalau meminta kepada manusia. Karena meminta hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Yang ketiga, kalau hanya untuk la'anallahu zawwaratil kubur. Di situ digunakan sirat mubalaghah. Ada seorang ibu yang anaknya meninggal, lalu dia ziarah 3 kali sehari hanya untuk mempersedih-sedih diri. Tak boleh. Berarti dia tak ridha menerima takdir Allah SWT. Adapun ziarah kubur kalau tujuannya 3, pertama, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang kedua, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Yang ketiga, tazkiratan lil maut, mengingat mati. Maka hukum ziarah kubur tentu dengan adab-adabnya. Sampai di kubur mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Lalu kemudian mendoakan assalamualaikum Allahumma fir lahum wa Allahumma fir lakum Allahumma fir lahu warhamhu Allahumma fir lahu warhamha Allahumma fir lahu warhamhum. Adapun tentang mengirimkan doa tidak ada ikhtilaf. Adapun tentang mengirimkan bacaan Al-Qur'an terjadi khilaf. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Dalilnya apa? Hadis dalam Sahih Muslim tentang menancapkan pelepah kurma. Kalau pelepah kurma bertasbih-tasbihnya sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman, kata Imam Nawawi. Tapi amun tidak memaksakan, nata'awan fi mattafaqna wa nata'azar fi makhtalafna.
Pada perkara-perkara yang kita sepakati, mari kita bekerja sama. Pada perkara-perkara yang kita ikhtilaf, mari berlapang dada menerima perbedaan. Lalu kemudian tentang masalah adab-adab. Ini awak khawatir anak-anak muda kok ziarah kubur bukan mengambil iktibar, malah selfie-selfie pulau di batu nisan. Nah ini tak betul. Lalu kemudian menginjak makam dan melangkahi makam. Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin. Seseorang di antara kamu duduk di atas bara api neraka. Fatuhriqu siyabahu, lalu bara api neraka membakar pakaiannya hingga terbakar kulit hingga ke tulangnya. Khairun, lebih baik min an yajlisa ala qabrin, daripada dia duduk di atas kubur. Nah, ini banyak orang ziarah kubur kena menengok orang ramai ziarahnya, pun ikut ziarah. Tiga salahnya. Pertama, menginjak kubur. Nang kedua, melangkahi kubur. Nang ketiga, menjadikan kubur sebagai asbab. Ambil. Nah, ada. Bukan mengambil iktibar. Galak-galak pula di kubur. Bukan melembutkan hati. Bukan meneteskan air mata. Maka perbuatan ini sia-sia, tak sampai kepada tujuan. Demikian Bu ya. Allahumma.